Hello parents. Saat memasuki usia 6 bulan, ASI saja sudah tidak cukup lagi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi, sehingga si kecil sudah mulai diberikan MPASI atau makanan pendamping ASI. Namun, pemberian MPASI tidak hanya semata membuat si kecil kenyang saja, melainkan harus memenuhi kebutuhan nutrisi hariannya, serta melatihnya untuk dapat mengunyah dan menelan makanan, di mana kemampuan tersebut juga dapat menstimulasi bayi untuk belajar berbicara. Nah, agar pemberian tekstur MPASI bayi tepat sesuai usianya dan parents tidak terlambat menaikkan teksturnya karena dapat memberikan dampak buruk bagi bayi, pada edisi kali ini, Dunia Parenting akan membahasnya, tahapan tekstur MPASI bayi yang tepat sesuai dengan usianya. Yuk disimak parents! Sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar Dunia Parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. 1. Usia 6 bulan. Pada saat usia 6 bulan dan baru mengawali tahap MPASI, si kecil tentu akan memasuki tahap adaptasi. Di tahap ini, anak berisiko tinggi tersedak dan juga belum memiliki kemampuan untuk dapat mengeluarkan makanan yang tersumbat di saluran pernafasannya. Sehingga untuk menghindari resiko serta hal berbahaya tersebut, maka parents dapat memberikan si kecil MPASI dengan tekstur pure atau halus semi cair. Teksturnya tidak seperti air namun juga tidak terlalu kental. Untuk mendapatkan tekstur ini, parents dapat memblender makanan kemudian menyaringnya. Di fase awal pemberian MPASI ini, parents dapat memberikannya sebanyak 1-2 kali di bulan pertamanya dan jangan terlalu banyak. Coba dengan 2-3 sendok dalam sekali makan, kemudian naikkan jumlah suapannya secara bertahap. 2. Usia 7-8 bulan. Jika di fase awal pemberian MPASI tekstur buburnya sangat halus, maka di usia ini bayi sudah dapat diperbolehkan untuk mencoba tekstur yang sedikit lebih kasar. Parents hanya perlu memblender makanannya sampai sedikit halus, namun tidak harus menyaringnya lagi. Namun jika si kecil menolak kenaikan tekstur ini, parents dapat mencobanya kembali dan memberikannya secara bertahap. 3. Usia 9-10 bulan. Pada usia ini, parents sudah dapat memperkenalkan si kecil dengan bubur kasar. Parents dapat memberikan anak bubur tim, bubur tanpa disaring, dan makanan cincang. Porsi makannya pun juga dapat lebih banyak, yakni 125-250 ml, dan parents dapat memberikannya 3-4 kali dalam sehari dengan diselingi camilan 1-2 kali. Selain makanan utama, parents juga dapat memperkenalkan bayi dengan finger food atau makanan yang dapat dipegang sendiri. Namun, parents tetap perlu mengawasinya untuk mencegah kemungkinan tersedak. Dan finger food yang diberikan juga harus disesuaikan kemampuan mengunyah bayi ya parents. 4. Usia 11 bulan. Memasuki usia 11 bulan, si kecil sudah diperbolehkan memakan nasi tim. Meski teksturnya masih lembek, namun tidak sehalus tekstur sebelumnya. Porsinya pun juga dapat ditingkatkan, yakni menjadi 250 ml dan dapat parents berikan 3-4 kali dalam sehari. Parents juga tetap disarankan untuk memberikan camilan sehat di antara waktu makannya dan tetap selingi dengan pemberian ASI ya parents. 5. Usia 12 bulan. Pada usia ini, anak sudah boleh mengkonsumsi makanan seperti anggota rumah lainnya. Menunya pun juga sudah dapat disamakan. Namun sebaiknya hindari penggunaan bumbu-bumbu penyedap seperti lada dan cabai ya parents. Parents dapat mengenalkannya saat usianya sudah mencapai 2 tahun. Tentu saja untuk mencapai tekstur di tahap ini, parents perlu mengenalkan tekstur makanan sesuai dengan tahapan usianya. Jika hanya dikenalkan dengan makanan halus saja, tentunya anak akan kaget dan sulit mengkonsumsi menu makanan keluarga saat usianya mencapai 1 tahun.
Hal yang perlu diperhatikan saat menaikkan tekstur MPASI bayi. 1. Perhatikan kesiapan anak. Untuk menaikkan tekstur MPASI anak di tahapan usia tertentu, parents perlu memperhatikan kesiapan anak. Misalnya, anak sudah terbiasa dengan tekstur yang sebelumnya, ataupun anak sudah dapat memindahkan makanan dari satu sisi mulutnya ke bagian sisi lainnya. Parents juga dapat melihat apakah si kecil sudah mulai menunjukkan gerakan mengunyah ataupun sudah tidak tertarik lagi dengan tekstur yang sebelumnya. Dan hal yang paling penting ialah usianya sudah harus sesuai dengan tekstur yang seharusnya. 2. Kenalkan dengan porsi yang sedikit terlebih dulu. Saat mengenalkan anak dengan tekstur yang baru, jangan langsung diberikan porsi yang terlalu banyak ya parents. Khawatir anak sudah menolak duluan. Kenalkan dengan porsi yang sedikit terlebih dulu. 3. Kenalkan secara bertahap. Untuk mengenalkannya dengan tekstur baru, lakukanlah secara bertahap dengan mengenalkan satu porsi tekstur yang berbeda per hari untuk adaptasi. Misalnya, bubur halus atau tekstur yang sebelumnya di waktu makan pagi dan malam, kemudian bubur kasar atau tekstur yang sudah naik lebih kasar di waktu siangnya. Parents juga dapat mencoba menaikkan teksturnya per komponen makanannya, seperti lauknya yang dicincang namun bubur dan sayur tetap halus, ataupun sayurnya yang dicincang namun bubur dan lauknya sudah halus. Jika sudah berhasil, maka parents dapat mencincang sayur dan lauknya. 4. Sabar dan konsisten. Parents tidak perlu memaksa anak langsung bisa menerima tekstur yang baru untuk menghindari si kecil trauma terhadap proses makan. Sehingga parents perlu bersabar dan konsisten saat mengenalkan tekstur baru untuk anak. Terkadang butuh perkenalan 10-15 kali sebelum anak bisa menerima makanan. Nah, itu dia parents, penjelasan mengenai tahapan tekstur MPASI bayi sesuai dengan usianya. Semoga informasi ini bermanfaat parents. Sekian.